Silakan Bang Faruk. Cuman lucunya gini Undi, ya kan? Mereka itu meminta apa buktinya bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak melakukan hal begitu ketika mengambil Aisyah menjadi istrinya. Tapi ketika kita membaca Bible mereka dalam Matius 1 nomor 24 sampai 25 di sini. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kita dipaksa percaya ini, gitu loh. Seseorang yang tinggal serumah yang telah menjadikan seorang wanita jadi istrinya tidak diapa-apain sama laki-laki itu, dipaksa kita percaya, gitu loh. Tidak bersetubuh dengan dia, kalian harus percaya loh. Yusuf nggak bersetubuh dengan Maria, harus percaya. Narasi seperti ini pun ada dalam Bible kalian, Den. Siapa yang percaya ketika seorang laki-laki telah mengambil perempuan sebagai istrinya tapi tidak bersetubuh dengan dia sampai dia melahirkan? Siapa yang percaya? Kucing pun nggak percaya, kucing. Karena ya, Nah, kita itulah tahu sama Bang, tahu yang Yusuf ini lucunya. udah 90-an umurnya kan ini. Iya. Apa nih? Bang, yang lucunya gini loh Bang. Kalau ayat itu Bang yang mengatakan mereka tidak berjima, itu kan penulis kitabnya yang nggak mungkin ngintip, atau jangan-jangan dia ngintip, kita kan nggak tahu Bang. Nah, tapi Nabi kita yang mengatakan kalau suaminya itu bisa menahan hawa nafsu, Sayyidah Aisyah sendiri Bang. Sayyidah Aisyah sendiri yang mengatakan, sungguh aku melihat di antara kalian yang paling mampu menahan hawa nafsunya adalah Nabi Muhammad. Nah, kalau di Kristen seolah-olah dibuatkan penegasan mereka tidak berhubungan seksual. Penulisnya yang bikin pertanyaannya ngintip dia. Diperhatikannya dari mulai mereka tertidur berdua sampai pagi, pokoknya penuhnya terjaga, ditengokinya terus. Nggak ada mereka berhubungan seksual. Ditengoknya, Ya, tapi Bang. kembali Uni ke pembahasan tadi ketika Maria Magdalena itu membasuh kaki Yesus ya kan? Setelah itu kan Yesus Maria Magdalena kan tidak berkata, sungguh Yesus adalah sosok laki-laki yang mampu menahan hawa nafsunya, kan gak ada juga. Gak ada. Bang, dan lebih parahnya itu kenapa kecurigaanku agak berat adalah, pertama Maria Magdalena tidak pernah mengatakan itu. Tapi yang terjadi apa? Kemana-mana Maria Magdalena diikutin, ya kan? Diikutin. Enak mungkin ya kan Bang? Gak tahu lah ya. Kita kan gak tahu ya Bang. Yang pertama itu. Yang kedua Bang, Yesus ini gak bisa menahan hawa nafsunya. Orang dia lapar aja nggak dapat makanan dia kutuk Bonara. Kalau nggak dikasih Maria Magdalena bisa lah dikutuknya Maria Magdalena kering ya kan? Jadi hancur Kristen kalau menghujat Nabi kita. Entah kenapa mereka menghujat Nabi kita, kalau dibalikkan ke agama mereka kok berantakan ya. Aduh. Gak ada Maria Magdalena berkata, sesungguhnya aku melihat pria yang paling bisa menahan hawa nafsunya adalah Tuhanku Yesus. Saya betul juga ya Bang. Gak ada itu. Karena kita berpikir logika saja nih Unia. Ketika dia kepengen naik keledai saja dalam Matius 21, dia tidak bisa menahan hawa nafsunya untuk menaiki keledai. Malah memerintahkan murid-muridnya untuk melepaskan keledai yang ada di desa depan sana. Kalau kita kan ketika kita tidak mampu, kita tahu diri kan, bisa menahan hawa nafsu. Contoh nih, aku lihat di depan sana ada parkir mobil Pajero Sport. Aku nggak mampu beli Pajero. Nah, ketidakmampuanku ini menekan hawa nafsuku supaya aku tidak menaiki mobil Pajero itu tadi, gitu. Dia gimana ceritanya? Sudah tak mampu, tidak punya keledai, tapi menginginkan menunggangi keledai. Karena tak mampu dia mengendalikan hawa nafsunya, disuruhnya murid-muridnya untuk melepaskan keledai orang. Dalam hal itu aja dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Bagaimana dengan hal-hal yang lain? Lagi Bang, hawa nafsu yang paling susah untuk dihalangi oleh laki-laki itu hawa nafsu seksual Bang. Makanya banyak terjadi kejahatan moralitas, pemerkosaan dan perselingkuhan. Ya, kalau untuk makanan masih lah. Kalau untuk satu itu susah laki-laki. Kenapa? Allah sudah katakan zuinal linnasi hubbus syahawati minan nisa. Ya, itu. Jadi agak munafik sekali orang Kristen ini ya. Nabi, lagi pula lucunya gini ya teman-teman.
Nabi Muhammad seandainya pun beliau berjima dengan Sayyidah Aisyah usia 9 tahun. Masalahnya apa? Karena jangan samakan tubuh kalian dengan orang zaman dulu. Sedangkan dengan orang Arab zaman sekarang itu beda tubuh kalian. Dan dulu sebelum diputuskan oleh undang-undang batas pernikahan, dulu nenek-nenek kalian dikawini umur 11, 12, 10 tahun. Nah, apalagi dalam kondisi tertentu perempuan memang ada yang disebut dengan puber awal, umur 8 dan umur 9. Makanya syarat dinikahi perempuan itu adalah baligh. Nah, otak kami nggak sekotor itu. Lagi pula kalaupun Nabi Muhammad menggauli istrinya, coba kalian perhatikan, ada tidak tanda-tanda masalah psikologis yang dialami oleh Sayyidah Aisyah? Dia justru jadi ulama hebat. Nah, coba kalian lihat tanda-tanda psikologi dalam kehidupan Maria Magdalena dan juga ibunya Yesus. Itu macam orang-orang yang teraniaya loh hidupnya. Contoh, ketika Maria Magdalena itu, coba kalian perhatikan, menangis-nangis sampai rambutnya pun, itu bukan ciri-ciri orang normal loh bang. Ya nggak bang? Rambutnya pun diseka-sekanya di kaki Yesus ini. Apa coba itu? Itu bukan orang normal. Nggak ada perempuan normal kayak gitu. Berarti perempuan ini sangat bangga banget dengan laki-laki ini, sampai-sampai mungkin saking enaknya kan punya Tuhan, kan beda dengan laki-laki biasa kan. Kalau laki-laki Nabi Muhammad kan punya kekuatan 30 pria. Kalau laki-laki memiliki kekuatan 100 pria, kalian tahu lah kan. Iya kan? Kayak mana itu baling-baling bambu Tapi helikopternya. Uni, ini saya punya cerita teman-teman tuh Uni ya. Teman saya sekarang sudah menjadi anggota TNI ini, teman saya ini. Saya punya teman nih waktu kecil sampai dengan remaja. Dia sangat dia takut ketemu perempuan gitu loh. Bahkan memulai hubungan sama perempuan pun dia takut. Gak mau dekat perempuan gitu loh. Aku sempat berpikir mungkin dia ini orangnya pemalu gitu loh. Hingga ketika aku kelas 2 SMA atau kelas 3 SMA, aku baru tahu alasan dia tidak mau dekat sama perempuan. Ternyata dia mengidap penyakit Uni. Uni pernah dengar gak? Penyakit mikropenis. Oh, mikropenis. Bentar. Pernah dengar? Belum, ini baru. Mikropenis, penisnya itu macam penis anak bayi. Nggak berkembang, tubuhnya berkembang. Itunya nggak berkembang. Oh, ini nih ada nih. Oh, iya ada bang, ini bang. Mikropenis pada pria dewasa, panjang penisnya cuma 7 cm bang. Iya. Itu punya si Bom-Bom. Bom-Bom kan Nggak kecil. berkembang Uni. Setelah aku berdewasa, aku tahu itu ternyata penyakit. Aku lihatlah punya dia kan, waktu kami mandi-mandi kan di pesisir laut. Aku bilang sama dia, kok gini punyamu? Aku bilang kan, malu lah dia. Iya memang nggak. Bang Paru. Punya Bom-Bom juga Bang Paru. Jadi bisa jadi kan seorang laki-laki yang tidak ingin dekat sama perempuan, mungkin dia terkena penyakit mikropenis. Coba teman-teman Oten ditanyakan itunya gitu loh. Lanjut. Iya. Bang Faruk izin dulu 3 menit ya, waktu ini di sini sudah masuk. Bang Faruk lanjutkan dulu, nanti aku masuk lagi Bang. Tadi ada satu materi yang aku janjikan. Siap, Itu kan siap. tadi terkait perbudakan Bang. Kalau ini terkait tentang pembantaian anak hasil hubungan haram yang divalidasi oleh kitab mereka juga. Habis ini. Ya lanjut dulu Sal, di siapa tamunya? Lego sama Kak Kikinya Sal. Lego, selamat siang Lego sama kakak Kiki. Ini kalau kayak gitu di Uni temanya berarti si Perez kena tangkap lah ini, si Perez ini. Lego, selamat siang. Iya, punya si Bom-Bom pun kecil. Orang gendut itu kecil loh. Fakta itu, gara-gara kejepit dia, mau besar nggak bisa. Ini kawanku ini nggak gemuk Sal. Kawanku ini nggak gemuk. Badannya Oh itu kan biasa. penyakitan bang, kalau itu kan penyakitan kan. Iya, sakit Nah, kalau dia dan kecil. Kalau si Bom-Bom bawaan lahir bang, gara-gara dia kejepit bang. Pas dia mau kencing aja kan biasa bangun pagi kan itu bangun karena punya si Bom-Bom kejepit sama paha daging lemak babinya itu. Itu. Dulu aku nggak tahu itu ternyata penyakit namanya mikropenis. Makanya dulu ngolok-ngolok dia kan bisa kayak gitu. Ternyata aku udah dewasa, nyesal juga aku ngolok-ngolok dia kan. Ternyata itu penyakit kelainan. Seluruh organ tubuhnya tumbuh bang. Ada kayak gitu teman-teman rupanya. Kepalanya tumbuh, kakinya tumbuh, tangannya tumbuh gitu loh. Tapi itunya nggak tumbuh. Lucu kan
Ih, bisa kayak gitu punyamu. Tapi bilang lagi sama dia kan, cok bangunkan, gue bilang kan, udah bangun ini, udah bangun kayak biji belinjo, udah bangun. Terus kau ini udah bangun, iya udah bangun ini. lanjut, salah lagi. Oke, Kakak Kiki, selamat siang. Kakak Kiki. Ini teman-teman ya, aku ngasih informasi ya. Di Filipina, ini dapat informasi tadi aku. Di Filipina itu, umur anak-anak di bawah umur itu udah pada hamil semuanya. Itu kan Filipina kan agama Kristen kan? Itu bagaimana tanggapan mereka ya? Nah, aku kasih datanya ya. Bagaimana tanggapan umat Kristen ya ketika melihat nih ya? Dinormalisasikan lagi nih bahwasannya anak-anak Filipina itu umur, saya kasih lihat sebentar aja ya teman-teman, yang nggak bisa lama ya karena ini menanggung beban otak Dek, nanti. turunnya kayak mana nih, Dek? Kok kemasuk, Dek? Nah, tengok nih. Ini anak-anak Filipina. Aduh. Nih. Ini anak-anak Filipina nih, teman-teman. Nah. Di bawah umur semua nih. Normal kok di Filipina umat Kristen di sana, kok di Indonesia dibesar-besarkan ya? Kok di Indonesia dibesar-besarkan? Dinormalisasikan kok di sana. Makanya ada temannya sampai dibilang gini kan. Dibilang gini, teman aku waktu aku kerja di Filipina, teman aku umur 34 tahun, dia udah dipanggil kakek katanya. Udah ada menantunya. Hah? Iya juga ya. Jadi diwajarkan di sana teman-teman. Mereka suka mengkait-kaitkan sama Nabi Muhammad. Sementara Nabi Muhammad tidak memiliki anak kan begitu. Artinya kan bisa jadi tidak diapa-apain dan demikian. Lah ini kalau Tuhan melahirkan manusia nih gimana nih? Manusia melahirkan Tuhan. Berarti kan ada yang nggak beres ini. Ngeri kali bah, agama kauten. Iya ngeri kali. Ini yang harus diluruskan ini. Di kampungku umur 20 tahun udah jadi janda. Ini apa nih? Di kampungku cewek umur 20 tahun udah jadi janda 3 kali. Aswe. Kebayang baca ini. Itu request teman-teman ya. Judul film ini apa mau kita buat ini? Kan tadi Uni udah baca panjang kan. Sebenarnya yang paling nafsu itu bukan si bapaknya, teman-teman. Bukan Yehuda, tapi si Tamara. Gara-gara apa? Gara-gara Tamara udah melihat anak ketiga dari Yehuda udah besar, tapi nggak dijodohkan juga sama si Tamara. Namun si Tamara tuh birahi. Ketika tahu bapak dia, mertua dia pergi, maka dia melepaskan baju kejandaannya. Itu. Tadi kalau aku masuk ke Uni kan gak enak, aku potong kan. Nah itu dia. Sebenarnya Tamara yang ini, yang udah lepas kali itunya, udah nggak tahan. Bayangin itu bagaimana, makanya tadi dijelaskan Uni kan, bagaimana ketika Yesus diurapi sama seorang pelacur nah itu. Sementara dalam metode itu aja, Tamara aja udah membara-bara, ingin dicocol. Bagaimana udah depan mata kan, udah diulus-ulus, dicium-cium. Ini harus diperhatikan teman-teman ini. Gara-gara Yahudi itu ngeri, mereka tuh sensitif gitu. Gara-gara kan aturannya kencang gitu. Kalau yang dikatakan tadi mau dibun-bun, mau dibakar dia tadi itu betul. Tamara tuh mau dirajam. Tetapi gara-gara dikasih tunjuk lah, tongkat, surat sama kalung itu punya si Yehuda. Maka kata Yehuda, perempuan ini betul katanya. Itu. Aku udah baca tuh Kejadian 38 tuh dari 1 sampai akhir sampai melahirkan si ini.
si Perez sama si apa tadi tuh? Anak keduanya itu, anak kembarnya. Lagian Itu kan udah gini, kajian aku tuh. Apa? inilah buktinya bahwasanya teman-teman Oten ini ingin mengenal Nabi Muhammad SAW dengan kacamata kebencian, Tuh. sehingga mereka nggak bisa objektif dalam menentukan sikap atau kehidupan Nabi Muhammad SAW. Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah, ya kan, yang pada saat itu 9 tahun, kan baru oten-oten kafir pemakan babi tahun sekarang yang mempermasalahkan itu. Dulu aja nggak ada. Ya kan? Orang-orang pada zaman itu tidak mempermasalahkan itu. Dan orang-orang sebelum dibuatnya undang-undang yang ada sekarang itu tidak mempermasalahkan itu. Kalian mau hakimi pernikahan Nabi kami dengan Aisyah istrinya dengan hukum yang baru ada sekarang. Somplak otak koten, somplak. Kalau kau mau buat seperti itu, kalau gitu adilin dong Yesus. Adilin, karena berdasarkan hukum sekarang dia telah melakukan kesalahan. Karena dia apa? Membubarkan pedagang di depan bait Allah. Adilin. Kena pasal Adilin berapa juga tuh? dia ketika dia memerintahkan murid-muridnya untuk melepaskan keledai orang. Adilin. Bisa ya. Gitu loh. Karena kan ada undang-undangnya di zaman sekarang ini tentang apa? Tentang hewan ternak. Adilin. Banyak gitu loh. Terus ketika Yesus melakukan mukjizat, adilin juga dong. Karena apa? Karena dia membuka praktek menyembuhkan orang tanpa surat izin. Bang. Pasal berapa Bang Paruh? Melakukan kerusakan di rumah ibadah dapat dikenakan sanksi berdasarkan beberapa pasal, terutama KUHP baru nomor Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 seperti pasal 303, 304 dan 305. Banyak kali. Berlapis-lapis pasalnya. Tengok teman-teman ya, ini berlapis-lapis ya. Pasal 300, ini pasal 406, pasal 170 ini berlapis-lapis ya. Ini bisa kena 10 tahun hukum penjara nih. Tangkap Yesus. Iya, makanya aku bilang kalian itu tidak objektif gitu loh. Kalian nggak objektif ketika menilai satu perbuatan. Nggak boleh lah. Kau jadikan undang-undang di zaman sekarang, adat istiadat orang zaman sekarang dengan perbuatan orang 1600 tahun yang lalu. Itu nggak objektif, kok nggak adil kalau kayak gitu loh. Kalau memang begitu banyak yang mau kau salahkan gitu loh tentang orang-orang pada masa lampau, tapi kan nggak benar itu. Undang-undangnya kan baru ada sekarang. Tapi begitulah kalau kalian memahami sesuatu dengan kacamata kebencian. Udah benci duluan kalian. Jadi ketika diberikan penjelasan pun percuma sama kalian. Karena apa? Kalian memandangnya dengan kacamata kebencian. Gitu loh. Coba kalian berpikir itu dengan objektif kan. Oh iyalah. Di zaman dulu kan belum ada undang-undang di zaman sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, oh iyalah. Aturan nikah dalam hukum Islam itu ternyata bukan berdasarkan umur, tapi baligh. Ketika laki-laki atau perempuan sudah balik, boleh dia dinikahkan, gitu loh. Lantas kenapa umat Islam saat ini tidak melakukan hal itu? Karena bukan perintah, gitu loh. Kan gak ada diperintahkan Nabi, nikahilah wanita usia sekian tahun, kan gak ada. Itu bukan perintah. Yang kedua, kami diperintahkan patuh pada Allah, patuh kepada Rasul, patuh kepada ulil amri. Pemimpin di negeri kami tinggal ya di Indonesia ini tadi membuat undang-undang tentang pernikahan. Di usia berapa seorang laki-laki boleh menikah, di usia berapa seorang perempuan boleh menikah. Kami patuh dan tunduk terhadap hukum itu gitu loh. Yang jadi pertanyaannya, seandainya Indonesia tidak punya hukum tentang pernikahan, apakah teman-teman Kristen punya pegangan hukum pernikahan di dalam Biblemu? Tidak ada. Hukum pernikahan tidak ada. Hukum pernikahan hukum pernikahan. dari Islam, Bang. Iya, aturan pernikahan di dalam Bible kalian ada. Nggak ada. Bahaya kan? Bahaya. Kalau kami umat Islam, seandainya pun di negeri itu, di negeri kami tinggal tidak ada hukum tentang pernikahan, maka kami berpegang kepada hukum Quran. Dalam surah An-Nisa jelas dikatakan siapa-siapa yang boleh kami nikahi, siapa-siapa yang tidak boleh kami nikahi.
Kalau dalam Bible, adakah dikatakan, ditentukan siapa-siapa yang boleh kalian nikahi dan siapa-siapa yang nggak boleh kalian nikahi? Kan enggak kan? Jadi ibaratnya makanya kalian sering nabrak. Hidup kalian selalu mendapati kesalahan demi kesalahan gitu loh. Pelanggaran demi pelanggaran yang kalian lakukan. Karena apa? Karena ibaratnya mengemudikan ini sebuah kendaraan, mobil, ya kan? Kalian mobil kalian cuma punya gas, tapi nggak punya rem. Mobilnya, kalau Islam dianalogikan dengan mobilnya itu punya rem dan gas. Remnya itu tadi apa? Aturan. Gitu loh. Gasnya itu apa? Ke apa tuntunan hidup manusia. Kalau kalian kan nggak gas aja isinya, makanya nabrak aja kalian. Makanya terkadang ya tak jarang perkataan kalian, sikap kalian, perbuatan kalian itu mencelakai orang lain, mencederai perasaan orang lain. Karena apa? Karena kalian nggak punya hukum, nggak punya aturan. Kalau dianalogikan kalian nggak punya rem, menggas aja kalian ngeong, nabrak kutubung, ngeong, nabrak kutubung. Gitu loh. Kamu kalau umat Islam enggak ada rem yang menjadi hukumnya. Oh, ini nggak boleh ngerem. Udah, setelah dilewati nggak boleh kita di situ terus ngegas. Gitu. Sama ini, mereka kan sering mengkaitkan tentang hukuman Islam tuh kayak rajam. Nah, mereka mengkaitkan Yesus itu ajaran kasih katanya. Pan nggak tahu dia orang-orang yang melakukan kesalahan itu demikian kan diikat bang. Di mana dalilnya bang? Yang diikat kaki lalu dicampakkan ke sungai bang. Sama batu ini. Ulangan 22. Ulangan 22. Enggak, di Matius. Yang diikat kakinya lalu dilemparkan Yang ke hukum laut. Bukan Oh, kan? hukum tentang perzinahan. Bukan. Ini kan mereka suka mengkaitkan tentang hukum daripada Islam, kejam, ngeri-ngeri. Nah, dia nggak melihat sisi Yesus. Yesus kan pernah mengatakan orang yang bersalah itu melakukan kesalahan ini akan diikat kaki dan tangannya lalu dilemparkan ke laut sama batu kilangan. Ya kan? Iya. Nah, itu mereka nggak pernah kaitkan itu, Bang. Hukuman itu. Karena apa, Sal? Ketika mereka dan para pendetanya baca Bible, yang dicari ayat-ayat yang mengatakan Yesus Tuhan. Ketemu sama ayat yang menyatakan Yesus utusan, skip. Ketemu sama ayat yang mengatakan Yesus tidak bisa berbuat apa-apa, skip. Yesus apa ayat-ayat yang mengatakan Yesus manusia, skip. Tapi begitu ketemu ayat yang ambigu mengatakan, kamu menyebut ke aku guru dan Tuhan. Katamu tepat. Nah, ini benar nih. Jadi segini tebalnya Bible kalian itu cuman beberapa ayat yang kalian pegang. Ini lagi gini, Bang. Yang Kalau lainnya nggak dituliskan, dipakai gitu. katanya gini kan, kalau dituliskan semua apa yang dikatakan Yesus tidak muat katanya. Kayak mana kalau Nabi dituliskan itu ya, semua apa yang perkataan Nabi, perbuatan Nabi dituliskan kayak gitu, mungkin nggak cukup ya. Itu baru dibilang nggak cukup, bayangin. Karena Nabi 23 tahun, beda jauh sama yang 3 tahun kan. Kalau memang itu alasan mereka, perkataan Yesus itu kalau dituliskan semua, Biblenya nggak cukup. Lantas kenapa ketika Tuhan berfirman dalam hati bisa tertuliskan? Dalam hati dia berfirman bisa tertuliskan. Lalu berfirmanlah Tuhan dalam hati. Siapa yang tahu bilang, Bang? Itu hebat kali penulisnya itu loh, hebat kali dia. Waalaikumsalam Bang Paren. Berarti ketika dia berfirman dalam hati, bersuara kayak film Indosiar. Kayak gini kan, film Indosiar kan gini. Aku diam nih nengok si Sal. Dalam hati aku berkata ini, sungguh si Isal ini telah menghadirkan kekecewaan dalam hati. Lalu si Isal membalas dalam hati juga. Dalam hati juga si Isal membalas, sebenarnya aku tidak bermaksud demikian, katanya. Lalu dalam hati juga aku berkata gini, Allah banyak kali ceritamu, katanya. Bang Paru, Yang bengaknya itu sutradaranya yang nuliskan. berarti itu fix Bang Paru. Berarti ketika itu dia nonton sinetron di zaman itu. Di zaman itu nonton sinetron dia. Berbicara dalam hati, penontonnya dengar ya kan yang di TV kan.
Fix dia nonton sinetron itu. Sinetron Indosiar dia nonton. Teman-teman tahu dong film Indosiar yang ketika dia berbicara dalam hati, ih lumayan bagus juga si laki-laki ini ya, tampan, akan kurebut dia dari istrinya. Si dalam hatinya ya kan. Yang nonton dengar. Sekarang kita gitu, baca Bible, Tuhan yang berbicara dalam hati, yang dengar kita semua. Perikop, konteks, baca semua, tersudut, perumpamaan. Itu lengkap itu. Strukturnya dapat. Terus perumpamaannya dapat. Analoginya dapat. Mata Morgana dapat. Apa lagi? Kira-kira kayak gitu. Dapat semua teman-teman. Makanya kalau Bang ditanyakan Faruk orang umroh ya, berangkat aja pun belum kok bang. Oh, ada sekian ini, bentar, ada sekian. Oke. Mudah-mudahan dia tidak pemakan babi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam, Bang Gian. Abang ini kok kenapa baru muncul lagi? Kristen deh nih. Islam, Gian, Islam. Aku Krislam. Gitu ya hasilnya. Kayak Aku mana mau Krislam. diskusi gitu? Kristen Coba dan gini. Islam. Coba, kayak mana mau diajak diskusi kayak gini coba lah. Ya Allah ya Tuhanku. Udah jijik kok ngaku ya. Ngaku oten udah jijik kok Gian ya. Enggak, aku itu sayang sama Abang. Oh enggak, jangan kau sayangin aku, nanti kau salibkan aku, enggak. Tarik kata-katamu, ya. Beda, makna sayang implementasi sayang dalam pandangan oten dengan implementasi sayang dalam pandangan orang-orang di luar oten itu beda. Mengasihi, bukan sayang. Oke, Kalau sekarang sayang, saya tanya, apakah kau mengasihi Yesus? ya aku mengasihi. Mengasihi Yesus? Iya. Nah, ketika kau mengasihi Yesus, apakah kamu sepakat dengan penyaliban yang dialami oleh Yesus? Hah? Iya. Nah, itu makna kasih. Di satu sisi kau ngaku-ngaku mengasihi, di sisi lain kau sepakat ya terhadap pembunuhan yang diarahkan padanya. Makanya aku bilang sengklek kalian. Gini aja Gian, kamu mau diskusi Dinda? Oke. Mau diskusi? Oke, ayo silakan apa yang kita bahas? Oke, kita angkat temanya, apakah Bible itu firman Tuhan? Saya tanya kamu nih, dalam pandangan angan-angan dan cita-citamu, apakah Bible itu firman Tuhan? Bukan hanya 100% atau 1000%, 10.000%. Firman Tuhan bukan? Iya. Oke, kita uji ya. Kita uji. Enggak, sekarang begini Bang. Saya mau nanya dulu. Bagaimana kalian mempercayai agama kalian sementara Muhammad berkata, aku tidak tahu apa yang diperbuat bagiku, begitu juga terhadap kalian. Sama Yesus juga ngomong gitu. Yesus juga ngomong kayak gitu kok. Hanya Yesus juga ngomong Yesus kayak yang gitu. menjamin keselamatan. Tidak ada, nggak ada jamin keselamatan. Ini dulu kita kaji tentang firman Tuhan dulu. Jika Enggak, memang jawab dulu. sabar dulu. Jika memang Bible itu adalah firman Tuhan, kita mulai dari kitab Matius 1 ya. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub. Ini perkataan siapa yang dituliskan ini? Perkataan derita lu. Otomatis gila kok ya. Langsung gila dia coba.
Enggak capek-capek lah abang itu membahas itu siapa yang menulis ini, siapa yang Serius menulis lah, ini. tapi kau bilang firman Tuhan 1000%, 10.000% kau bilang firman Tuhan. Ini ku tanya nih, Matius 1 nomor 1 sampai 3 ini perkataan siapa yang dituliskan oleh Matius gitu loh. Tanya sama ahli kitanya. Loh, jadi atas dasar apa kau katakan Bible itu firman Tuhan? Aduh. Ya makanya Hah? aku bilang tadi, kalau abang itu bertanya tentang itu derita abang sendiri. Gila kan? Sudah paham kan sejauh ini? Oh, tenor di sini. Seakan tak tahu diri. Dan nggak mungkin Datain kitab dari orang lain, itu. tapi kitab sendiri nggak ngerti. Enggak, yang menulis kitab itu nggak mungkin kita lebih pintar daripada orang itu, kan begitu. Ya makanya ku tanya itu tulisan siapa? A. Itu perkataan siapa? A. Perkataan Tuhan. B. Perkataan si penulis. C. Handuk leher. Perkataan siapa? Perkataan derita lu. Ya Allah ya Tuhanku, cocok kali kau jadi Kristen. Betul aku bilang. Cocok kali kau jadi Kristen, ya. Jangan masuk Islam kau ya. Orang longor kayak kau nggak bisa masuk Islam, ya. Cocok kali lah. Begitulah kualitasnya kalian. Terus setelah itu kau yakin masuk surga? Ya Allah ya Rabbi. Gigimu terlalu miring, Ten. Bawa aja loh. Gak ada yang bisa buktikan gitu loh, bahwasanya Bible itu betul-betul firman Tuhan. Sampai detik ini gak ada yang bisa buktikan. Ketika dimintai kepada kalian penjelasan, jika memang ini adalah firman Tuhan, yang tertulis perkataan siapa, disampaikan kepada siapa, yang membawa perkataan itu siapa, narasikan dong, gitu loh. Ini Biblemu aja pun kau bikin gak ada dirinya. Perkataan siapa yang tertulis dalam Biblemu? Perkataan dari Talo katanya. Ben, ya Allah, kayak mana lah nasib anak bangsa ini kalau kayak gini semua modelnya. Kayak mana lah nasib negeri ini nanti? Halo, Assalamualaikum. Ya, Pugu, Islam Kristen. Saya Islam, Bang. Ya, Assalamualaikum. Ada yang mau disampaikan Bang Pugu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang yang mau tak sampaikan, Bang. Jadi begini, Bang. Kalau menurut saya itu mereka-mereka itu mau disampaikan mau dengan model data, dalil, walaupun itu fakta nyata, tapi tetap ngeyel, Bang. Nggak akan masuk mereka itu. Makanya di sini saya akan memberikan logika. Logikanya seperti ini. Bukankah Tuhan itu adalah pencipta manusia, pencipta alam semesta? Iya kan, Bang? Tapi mengapa sekelas Tuhan untuk meyakinkan sampai dia menjelma menjadi Yesus, terus dia pengen meyakinkan kepada ciptaannya bahwa aku nih lo Tuhanmu lo, sampai sekarang masih menjadi perdebatan. Apakah yakin itu Tuhan? Harusnya kita pakai logika, kita harus cerdas, begitu loh, Bang. Masalahnya Bang, ketika mereka beribadah Bang, mendengarkan khotbah dari pemimpin mereka, ya, sendalnya dimasukkan ke dalam, otaknya tinggalkannya di luar. Makanya gitu. Makanya mau dikasih dalil seperti apa, fakta seperti apa, contohnya nih ya, contohnya dalam Alkitab itu tidak ada bahasa Tuhan menjadi Tuhan. Ketika masuk di Indonesia baru menjadi Tuhan. Sedangkan bahasa aslinya di sana itu Tuhan. Kenapa menjadi Tuhan? Itu masih dipercaya, padahal sudah ada kejelasan, sudah ada kebenaran. Sekarang gini Bang, kita pakai logika. Kalau memang Tuhan bisa menjelma menjadi manusia, memang itu bisa, iya bisa. Tetapi bodohnya, kenapa dia bisa menciptakan manusia tapi untuk meyakinkan sembahlah loh, ini aku tuh Yesus tuh Tuhan. Kalian kok nggak percaya sampai sekarang masih menjadi perdebatan? Kan lucu kalian itu, harus pakai logika dong. Apakah iya itu Yesus itu Tuhan? Sedangkan meyakinkan umatnya untuk menyembah Tuhan saja sampai sekarang masih menjadi perdebatan. Harus pakai logika dong Bang, kan begitu Bang.
Jangankan logika bang, hukum Taurat aja pun mereka batalkan